Ini fans berat Indonesia ya, tetap semangat karena Indonesia bisa bertanding dengan Argentina. Yang penting tetap semangat. Ya, terlihat rasa muram, tenang. Oh. Kumaha prediksi mana? Gimana? Nah, Indonesia akan menang. Mudah-mudahan nyusul. Nah, tetap optimis. Iya. Jangan pesimis. Ngelehan heula. Iya. Tetap optimis. Menang alhamdulillah, tidak menang insya Allah akan menang di kemudian hari. Pertandingan Argentina dengan Indonesia serasa Piala Dunia kedua. Piala Dunia. Nah, kedudukan masih 1. 2-0. Aduh. Toslah 2-0 membawa malah mata kaberi. Lah, tenang, masa depan itu misteri, Mang Ade. Ya. Jadi yang namanya misteri hanya Tuhan, hanya Allah yang tahu. Jadi prediksi skor Anda berapa? Yo creo que Argentina va a ganar por 2 o 3 goles de diferencia, nada más. Kira-kira Indonesia bisa gol ke kandang Argentina? Puede ser porque Argentina va a jugar con una defensa inédita que no practicó mucho. Ada tidak pemain Indonesia yang pernah disebut atau yang dianggap wah harus hati-hati nih pemain Argentina kalau melawan pemain Indonesia yang ini? Ada yang pernah tersebut namanya? Bueno, en Argentina sabemos que este equipo de Indonesia tiene mucha más forma, más trabajo y es más duro gracias a su técnico. Nosotros conocemos al técnico coreano, la selección argentina lo conoce y lo respeta porque creen que le dio a Indonesia un orden táctico que antes no tenía. Itu seorang peramal hanya bisa memprediksi. Prediksi itu antara bisa tepat atau tidak tepat. Kayak memprediksi hujan. Diperkirakan, dilihat dari cuaca mendung, diperkirakan akan hujan nanti. Tapi siapa tahu tidak akan jadi hujan. Oke. Disebutkan pada tahun 2037. Nostradamus meramalkan pada tahun 2037 kita bangsa Indonesia akan berperang melawan Australia. Apakah ramalan ini akan menjadi nyata? Atau ramalan ini sebenarnya hanya sebuah agenda? Ada sebuah konspirasi yang lumayan terkenal. Dan buat kalian yang suka konspirasi pasti kalian tahu mengenai The Simpsons. Sebuah kartun keluarga yang berhasil memprediksi banyak kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kartun ini berhasil memprediksi 9/11, kematian dari Queen Elizabeth, pandemi COVID, dan banyak kejadian-kejadian politik serta kejadian-kejadian normal yang mereka ramalkan dengan tingkat akurasi yang nggak main-main akuratnya. Walaupun kejadian-kejadian yang digambarkan oleh The Simpsons sangat akurat, pembuat The Simpsons berkata bahwa mereka hanya beruntung. Tapi apakah peruntungan adalah hal yang mungkin? The Simpsons memprediksi di masa depan Indonesia akan berperang dengan Australia. Dan pada satu episode The Simpsons, mereka memperlihatkan Pulau Kalimantan sebagai bagian dari negara Singapura, bukan negara Indonesia. Apakah itu menandakan sesuatu? Atau semuanya hanya kebetulan? Apa mungkin semua ramalan yang dituliskan oleh Nostradamus atau mungkin The Simpsons semuanya adalah agenda yang akan terjadi di masa depan?
antara Australia dan Indonesia. 224. Oke, let's go, buka. 224. 224. Australia bakal menyerang negara yang ada pelabuhan, Jembatan dan tugu peringatan. Kita menyadari bahwa kita jelas-jelas di bawah menuju Surabaya, kota dan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Tanjung Priok di Jakarta. Dan rumah bagi lebih dari 3 juta orang. Monumen terbesar di Surabaya, Tugu Pahlawan, adalah tugu peringatan. Indonesia dan Australia berebut supremasi di Laut Hindia. Perselisihan semakin membesar hingga menjadi konflik bersenjata yang diikuti oleh perang besar. Itu buku Nostradamus. Di buku itu dia bilang Nostradamus meramalkan bahwa tahun 2022 si Queen Elizabeth meninggal. Tapi bukan itu yang bikin buku itu menarik. Nah, di video itu tuh dia ngeliatin sedikit daftar isinya. Cuman cepet aja, nggak lama gitu. Dan aku ngeliat ini nih sekilas, makanya ini aku capture nih. War between Australia dan Indonesia pada tahun 2037. Shit. Dan karena emang menjadi Singapura. Tak sampai di sana, peta Indonesia juga terlihat lenyap di salah satu adegan The Simpsons di episode yang sama. Pertanda apakah ini? Akankah di masa depan Indonesia akan dijajah oleh Singapura dan lenyap dari dunia? Today I'm filled with joy, searching for treasure with my long-lost son. My dream for each of you is that you find the happiness I feel today. And my dream is to someday wear a real wetsuit instead of one that is just painted on. Mr. Spot. There we go. Mother, please, I'm communicating with my fellow hams. How do I talk? Pada saatnya, sang penidur akan menyampaikan rahasia harta kepada sang Ratu Adil, pemimpin yang akan membawa bangsa ke pintu kemakmuran. Di sebuah bukit ketiganya akan bertemu. Tapi pertemuan adalah awal dari sebuah perjuangan yang berat. Karena sejak saat itu, kejahatan juga akan bersatu untuk membuat mereka gagal. Perang, penyakit, bencana akan datang silih berganti. Pulau Jawa garam samudra, Pulau Jawa kalungan wesi. Ayo podo dang elingo marang Gusti. Menilik ke sejarah leluhur, ramalan sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah ada gambar pukul-pukulan, jadi pertentangan. Oh, agama. Beberapa ramalan dalam budaya Jawa dipercaya akan mempengaruhi seluruh daerah di Nusantara selama beratus-ratus tahun. Nah, setelah koro-koro ini muncullah Satrio Kuning.
Nopo ciri-cirine? Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Ratu tanpa mahkota. Seorang kesatria yang dekat dengan rakyat, dekat dengan Allah. Dia Sinisian Wahyu, selalu menjadikan agama sebagai patokannya. Soalnya nopo? Sejarah mencatat tidak ada pemimpin besar kecuali dikawal oleh wali. Atau besok kira-kira sing ganti Pak Joko Widodo 2024, apakah kira-kira seperti Satrio Pinandito yang menurut Jongko Joyoboyo presiden? Kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas tahun 2020, berarti 25 tahun lagi. Disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Kalau kemudian lantas disiapkan kompetisi bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kita masih kurang, arti kurang baik, kurang sempurna. Nah, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Jadi kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsa. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa. Indonesia menang, Bapak jadi pengawas. Gitu mantap.